Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan dipikulnya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom.
Apa kabar? Bapak Ibu yang bisa melihat tayangan ini di layar, silakan perhatikan, kita ikuti dari awal sampai akhir dalam perayaan Paskah, khususnya peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saya rasa ini momen yang paling tepat, yang paling spesial bagi kita untuk kita sama-sama merenung. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besarlah Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami keluarga besar Jemaat GPDI Pemulihan kembali beribadah, kembali sama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat media ini. Tuhan, urapi pemberitaan firman Allah dari awal sampai pada akhirnya. Jemaat-jemaat yang di rumah yang bisa menayangkan tayangan ini lewat YouTube, lewat apapun. Tuhan Yesus, Roh Kudus berkarya. Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman Allah dari awal sampai pada akhirnya. Urapi Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau pakai hamba-Mu pagi hari ini sebagai saluran berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini dalam ibadah perayaan Paskah ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa merayakan bersama-sama, tapi tahun ini 2020 ini sangat berbeda karena situasi COVID-19. Tapi apapun saya rasa tidak menjadi persoalan, tidak menjadi halangan bagi kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, baik, kita akan sama-sama saya baca satu ayat firman Tuhan. Saya mengutip dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18. Perhatikan demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, Alkitab mencatat bagi mereka yang akan binasa, bagi orang-orang yang tidak percaya di luar sana, bahwa bicara tentang salib itu adalah kebodohan. Bicara tentang salib itu adalah kesia-siaan, tidak ada guna, percuma. Tapi bagi saya, bagi saudara, bagi jemaat, bagi kita sekalian pagi hari ini yang mendengarkan tayangan ini, pemberitaan tentang salib bagi kita adalah satu kekuatan Tuhan. Sebelumnya salib itu bicara tentang penghukuman, salib itu bicara tentang kebodohan, salib itu bicara tentang hal-hal yang buruk. Karena orang yang disalib itu adalah orang-orang berdosa. Tapi puji nama Tuhan, karena dosaku dan dosamu, Yesus rela mati. Yesus bersedia menggantikan posisimu, posisiku sebagai yang layak dihukum. Dia rela menanggung segala dosa kita. Dia rela menggantikan posisi kita. Dia disalib di kayu salib. Supaya apa? Supaya aku dan engkau beroleh keselamatan. Maka Paulus katakan dalam kitab Korintus tadi, bahwa pemberitaan salib bagi orang yang tidak percaya adalah kebodohan, kesia-siaan. Tapi bagimu, bagiku, bagi kita yang percaya, bahwa pemberitaan salib itu adalah satu kekuatan Allah. Nah, tema kita dalam Paskah kali ini adalah kekuatan salib. Kekuatan salib. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bicara tentang kekuatan salib. Sebagaimana yang saya katakan tadi, mengutip dari perkataan Paulus, bahwa salib itu adalah kebodohan bagi yang tidak percaya. Tapi bagi kita yang percaya, salib itu adalah satu kekuatan Allah. Salib adalah rencana Allah dari sejak semula. Allah sudah merancangkan tentang bagaimana keselamatan itu akan terjadi melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan. Nah, menyingkat waktu, saya langsung saja masuk pada poinnya. Ada beberapa hal bicara tentang kekuatan salib. Yang pertama, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1:18, jelas di alinea yang terakhir dikatakan, tetapi bagi kita yang percaya bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes pasal 2. Perhatikan dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. Dikatakan begini, kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1
sampai 2. Dalam Alkitab kita dituliskan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, ayat pertama. 1 Yohanes pasal 2, maaf. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Perhatikan ayat 2. Dan ialah, maksudnya Yesus, pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perhatikan yang pertama, ia adalah pendamai untuk dosaku, dosamu. Bahkan bukan untuk dosa kita, tapi dosa untuk seluruh dunia. Artinya apa yang pertama yang bisa kita temukan dalam ayat ini adalah bahwa kekuatan salib itu memperlihatkan kuasa Allah melalui salib. Yesus memperlihatkan ada kuasa di balik salib itu. Kuasa apa? Pengampunan, pemulihan, kesembuhan lewat kuasa salib itu. Maka ada satu pujian katakan, ku datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhanku, dan ku datang padanya. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, di situasi yang seperti ini, mari kita datang kepada Yesus. Kita butuh satu kekuatan, kita butuh Tuhan, kita butuh perlindungan. Dan itu kita dapatkan di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Siapapun kita serasa hari-hari tidak ada yang merasa aku bisa, aku kuat, aku hebat, nggak ada. Semua kita butuh Tuhan hari-hari ini. Yang kedua, bahwa yang kedua melalui salib itu saya dan saudara menerima pengampunan dosa. Melalui salib itu ada pengampunan dosa di sana. Di situ. Kolose pasal yang pertama. Perhatikan Kolose, kitab Kolose pasal yang pertama. Dikatakan di situ sangat jelas sekali dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Di ayat yang ke-11. Kitab Kolose yang pertama ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu dikerjakan di mana? Di kayu salib. Melalui salib itu kita menerima kuasa pengampunan dari dosa. Jadi coba kita bayangkan, andaikan Tuhan Yesus tidak bersedia di salib, tidak ada pengampunan dosa. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Kita bersyukur punya Yesus yang baik, yang peduli denganmu, peduli dengan engkau, dengan aku. Sehingga apapun pergumulan, apapun dosa kita, dia berkata tetelestai. Artinya, sudah lunas, sudah tuntas, selesai dibayar di kayu salib. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, melalui salib itu Allah memperlihatkan kuasanya. Yang kedua, melalui salib itu kita menerima pengampunan akan dosa. Dosaku, dosamu diampuni melalui salib itu. Yang ketiga, Ibrani pasal yang kedua ayat 11. Ibrani pasal yang kedua ayat 11 kita akan lihat sama-sama. Apa dikatakan Alkitab, yaitu Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-11 bicara tentang salib. Dikatakan begini, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Perhatikan, sangat menarik. Yang ketiga, apa kuasa di dalam salib itu? Kekuatan apa yang ada di dalam salib itu? Yang ketiga adalah melalui salib itu kita menjadi keluarga Allah.
Saya dan saudara dijadikan menjadi satu keluarga. Perhatikan sekali lagi, saya akan baca di ayat yang ke-11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kuasa salib itu membuat kita menjadi satu saudara, satu keluarga, yaitu keluarga Tuhan, keluarga Allah. Salib itulah mempersatukan. Salib itulah merekatkan kembali yang jauh, yang terpisah, direkatkan kembali melalui kuasa salib. Yohanes pasal 1 ayat 12. Mari lihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Apa dikatakan Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12? Kita perhatikan, saya akan baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Dikatakan begini: tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Jika aku dan engkau percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Alkitab katakan kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dahsyatnya. Betapa agung dan dahsyatnya Tuhan itu. Betapa agung dan mulianya karya salib itu. Melalui salib itu yang terpisah jadi dekatkan kembali menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga tadi adalah kuasa salib itu membuat kita menjadi satu keluarga. Yang pertama tadi kita ulang. Yang pertama adalah melalui salib itu kuasa Allah dinyatakan. Melalui kuasa salib itu kita menerima pengampunan dosa. Yang ketiga, melalui salib itu kita menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, coba kita baca sama-sama Efesus pasal 2 ayat 13. Perhatikan di Alkitab Bapak Ibu. Nah, ini dahsyat, ini luar biasa. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat 13. Efesus pasal yang kedua ayat 13, perhatikan. Nah, apa dikatakan Alkitab dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 13? Demikian firman Tuhan. Dikatakan begini: tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang keempat, yang terakhir, apa di balik kuasa salib itu? Yang keempat adalah karena salib itu maka segala tembok-tembok pemisah dirobohkan. Sehingga tidak bicara tentang salib itu, tidak bicara tentang etnis, tidak bicara tentang suku, ras, tidak bicara tentang status sosial, apapun itu. Salib itu sudah merobohkan tembok-tembok pemisah itu. Jadi nggak ada lagi orang Batak, nggak ada orang Jawa, orang Manado, orang Cina, orang Kupang, orang apapun. Tidak ada marga-marga ini di dalam Tuhan. Kita satu marga Yesus. Tidak ada lagi pembedaan suku, pembedaan ras, pembedaan apapun status sosial. Ketika engkau dan aku percaya kepada Yesus, maka segala tembok itu dirobohkan. Segala tembok itu dihancurkan. Luar biasa. Kita bersyukur memiliki Yesus yang rela mati bagi kita. Rela datang ke dunia meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan segala tahtanya. Supaya apa tadi? Ada 4 hal tadi itu. Dan yang terakhir tadi, supaya tadinya kita terpisah-pisah. Tadinya ada sekat-sekat, ada tembok-tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Tapi karya salib itu dahsyat. Tembok itu dirobohkan. Tembok-tembok pemisah itu sudah dihancurkan oleh kuasa salib itu. Oleh karena itu pagi hari jemaat Tuhan, mari datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan. Abaikan hal yang lain, situasi yang lain, abaikan. Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lipat kedua tangan, berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa bersama-sama dengan yang lain seperti biasa.
Tapi Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul sehati, aku ada di tengah-tengah mereka. Saya berdoa dan berharap sebagai gembala, sama ngajak semua jemaat, keluarga-keluarga, suami, istri, anak, ayo duduk bersama-sama, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan Tuhan ada di situ. Saya terlalu yakin hari-hari justru keadaan ini membuat kembali di keluarga-keluarga, di jemaat-jemaat, di rumah-rumah ada Tuhan, ada pemulihan, ada restorasi. Yang tadinya kita nggak pernah alami pemulihan itu, tapi pemulihan terjadi hari-hari ini di rumah-rumah, bukan di gedung-gedung ibadah, tapi di rumah-rumah. Ayo hadirkan Tuhan. Situasi Paskah ini kita manfaatkan dengan khusus, dengan luar biasa. Datang kepada Yesus. Haleluya. Saya akan berdoa bagi semua kita. Bapa, kami sungguh bersyukur saat pagi hari ini, di mana kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun lewat media online. Tapi kami percaya apapun medianya, selama firman disampaikan, Engkau ada di sana. Urapilah firman itu Tuhan Yesus, sehingga jemaat yang bisa mendengarkan, bahkan siapapun yang bisa mendengarkan di luar sana, jika mereka ada kelemahan, kuatkan. Jika mereka ada sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika mereka ada pergumulan, Engkau lepaskan mereka. Kuasa salib-Mu itu memberikan kami kemenangan, kelepasan. Ada kuasa pengampunan. Jarak yang jauh didekatkan kembali, dirangkul kembali. Yang terpisah disatukan kembali. Berdoa bagi jemaat Tuhan hari ini. Tuhan berkatilah keluarga besar GPD Pemulihan. Mungkin ada yang sedang bergumul untuk apapun hari ini, hamba berdoa. Dengar setiap seruan mereka. Kuatkan pengharapan kami, terus percaya kepada Yesus. Di tengah situasi apapun hari ini, biarlah iman pengharapan kami tidak goyah, tapi terus hati kami melekat kepada Yesus. Buat kami mengalami pertumbuhan, buat kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keluarga-keluarga buat mengalami perjumpaan Tuhan. Masalah-masalah pergumulan jemaat Tuhan apapun itu, baik terkait keuangan mereka, perekonomian mereka, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkaulah jawaban setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati media yang kami pakai ini Tuhan, sehingga lewat media ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tak terbatas. Biarlah Roh-Mu menerjemahkan lebih lagi kepada setiap kami. Dalam anugerah-Mu kami bersyukur pagi hari ini. Dan ketika jemaat-jemaat Tuhan menikmati tubuh dan darah Yesus, biarlah mereka mengalami perjumpaan, mengalami lawatan, mengalami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Selamat Paskah. Tetap maju, tetap bangkit. Tuhan Yesus memberkati.